Hello Empers, welcome back to MP Career Talk Season 2. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif bersama aku, Putri Novira Arianti. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian nih Empers. Aku ditemani oleh narasumber kita yang kece, Kak Gustin. Boleh nih Kak, diperkenalkan dirinya ke teman-teman Empers. Halo Empers, kenalin gue Ananda Agustin, MP Angkatan 2019, kelas B. Salam kenal semuanya ya, thank you untuk Hima khususnya Depdik yang udah ngundang gue. Oke Kak Gustin ini apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kak? Untuk sekarang karena lagi libur kuliah juga ya, jadi saat ini sibuk kerja aja sih sama nyiapin beberapa hal untuk nanti magang di bulan Agustus. Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak, kerjaan Kakak itu ngapain aja? Oke, jadi sekarang saat ini kerja di sama salah satu influencer yang emang berhubungan dengan karir, terus review CV dan lain-lainnya, pokoknya semuanya tentang karir. Nah, jadi kerjaanku sekarang ini jadi salah satu product operation associate dan ngerangkap juga jadi admin sih sebenarnya. Jadi kayak berhubungan dengan HR, kayak ngikutin gimana caranya biar bantu dia bentuk redesign CV yang akurat sesuai dengan posisi yang ingin dia lamar gitu. Terus bantuin juga kantor-kantor yang emang gak punya HR buat recruitment-nya, people development-nya kayak gitu. Berarti sibuk banget ya Kak? Ya, nggak terlalu juga sih, cuman emang ya lumayan lah untuk ngisi waktu luang. Nah Kak, di tengah kesibukan Kakak gini nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak manajemen waktu Kakak biar kayak kuliahnya ini nggak terhambat gitu Kak? Kalau aku sih emang prinsipku kan aku sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta gitu ya, MP. Jadi kayak aku emang lebih memprioritaskan kuliah aku, walaupun di sisi lain juga aku kerja, aku ngikutin hal-hal lain juga. Cuman aku sadar kalau tujuanku itu tujuan utama dan goals aku adalah gimana caranya aku kelar kuliah dulu gitu loh, di saat aku melakukan hal-hal lain. Makanya jadinya misal aku di sisi lain aku juga kerja, tapi gimana pun caranya nih kita tetap bisa bagi waktu untuk memprioritaskan kuliah. Nah, caranya gimana? Ya pasti otomatis misal ada keadaan darurat di mana kerjaan kamu itu numpuk tapi kamu juga punya tugas. Nah, ya udah itu simply things sih kalau menurut aku, ya udah kerjain aja tugas kuliah lu dulu yang emang mungkin deadline-nya besok banget nih, atau tiba-tiba dosennya percepat deadline-nya dan lain. Nah, kalau untuk urusan kerjaan lu itu bisa dinomor duakan atau hal lain, walaupun emang kadang untuk kerjaan itu juga gak butuh deadline, karena di mana-mana juga pasti kan namanya rekan kerja dan lain-lain itu pengennya apa-apa cepet kan. Cuman ya kita harus bisa ngelihat keadaan sih, mana yang lebih penting diutamakan kayak gitu. Ya yang paling penting ya adalah tugas itu, jadi gimana biar nggak numpuk. Nah, kalau misalkan tugas kita udah nggak numpuk kan otomatis kita bisa nyelesain kerjaan yang lainnya kayak gitu. Betul, berarti kita harus punya skala prioritas ya Kak ya? Betul, kalau aku sih bukan tipe yang emang bisa ngerjain semuanya secara spontan ya, karena aku bisa kayak tiba-tiba meledak itu kebingungan, aduh gue harus ngerjain apa dulu nih gitu misalkan gitu. Jadi emang aku tuh tipenya yang emang harus bikin, kamu tahu kan stick notes atau itu ya, jadi kayak cuma ditempel-tempel aja gitu di atas laptop aku. Kayak misalkan ada hal yang harus aku kerjain nih mendesak banget, nah berarti itu yang aku kerjain duluan, aku udah nandain kayak gitu. Oh, benar-benar kayak kita juga harus punya pengingat sendiri ya Kak, biar kayak kita nggak lupa nih sama Iya, tugas-tugas kita. Tapi nih Kak, Kakak kan organisasi juga, kerja juga, kuliah juga. Nah itu apa sih Kak yang jadi motivasi terbesar Kakak untuk jadi mahasiswa yang aktif gitu Kak? sebenarnya di luar sana pasti banyak banget yang aktif gitu, nggak aku tuh cuman kayak ya gimana yang nggak yang seberapa orang-orang luar yang kayak mungkin dia intern, freelance, magang juga, atau mungkin juga sekalian bikin konten kan ada ya orang-orang kayak gitu juga. Nah, aku tuh kan organisasi udah DMIS nih saat itu yang jadi kadep. Nah, makanya motivasi aku saat itu adalah sebenarnya tuh, kalian tau gak sih kalau ada rasa jenuh atau capek itu bisa dijadiin semacam value atau improvement loh buat diri kalian sendiri. Jadi saat itu aku juga capek, hima, bosen karena istilahnya kegiatannya online aja gitu. Nah, terus makanya di situ
aku nyari something new nih yang lebih challenging dari aku gitu. Jadi gimana nih Gustin, lo bisa nggak nih lo kalau misalkan ngerjain banyak hal dalam satu waktu misalkan gitu. Jadi kayak aku nantang diri aku sendiri aja sih, kayak misalkan lo udah gede nih, tapi maksudnya ya lu ada di dalam satu kotak yang emang itu bikin lu nggak bisa gerak bebas. Makanya gimana nih caranya biar lu ada improvement, value lu bertambah, skill lu bertambah gitu. Karena menurutku juga untuk kesempatan aku di organisasi dan udah memegang amanah sebagai kepala departemen itu menurutku udah cukup. Tapi kan kapasitas cukup dan puas itu orang beda-beda ya. Tapi kalau aku emang udah merasa puas akan hal tersebut. Jadi aku udah mencukupkan diri untuk di organisasi. Makanya jadinya waktu aku untuk sekarang adalah gimana caranya aku fokus meningkatkan skill, improvement dan istilahnya value aku di tempat lain dengan cara memperbanyak pengalaman kerja kayak gitu. Bener-bener Kak, kita harus selalu cari pengalaman baru ya kayak dalam hidup biar kayak nggak gitu-gitu aja gitu hidupnya. Iya, dan pengalaman setiap orang kan beda-beda ya. Itu tergantung pilihannya masing-masing juga kayak gimana. Ya bener Kak. Kakak nih sebagai organisatoris ya Kak dulunya. Nah di luar sana nih banyak Kak diomongin kalau misalkan join organisasi tuh nggak penting-penting banget. Yang lebih penting itu intern gitu Kak. Malah katanya ada yang bilang tuh join organisasi tuh apa sih? Cuman dapat ilmu jualan risol gitu Kak. Danusan gitu. Iya, gimana nih pendapat Kakak? Sejujurnya aku nggak pernah tersinggung ya. Kayak misalkan nih, mungkin kita berteman atau mungkin kalian semuanya punya pasti temen yang kayak memilih untuk nggak ikut organisasi apapun di kampus gitu kan. Nah, begitu pula juga dengan aku dan teman-teman Hima lainnya. Misalkan kan Hima kan udah jatuhnya kan emang mereka memilih dari awal untuk jadi organisatoris. Nah, terus teman-teman yang nggak memilih untuk hal tersebut, ya udah jangan malah istilahnya saling menyinggung kedua pihak gitu loh. Jadi kayak ya udah urusan lo jalanin, urusan orang lain ya jalanin. Jadi nggak usah ada yang saling jelek-jelekin satu sama lain kita. Jadi nggak usah ada yang ngatain, lo mah diem doang, gue dong nih organisatoris. Atau sebaliknya, yang diem doang, yang bilang kayak, lo mah organisatoris tapi cuma tahu ilmu jualan risol doang danusan gitu kan. Karena sejujurnya pasti segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu kita sekarang lagi istilahnya berproses gitu ya, apapun itu kayak organisasi, terus bekerja, intern dan lain-lainnya, itu tuh menurutku penting nanti untuk kita ke depannya. Jadi nggak usah dengerin tuh orang yang bilang katanya cuman dapat ilmu jualan risol. Ya itu mah emang karena mereka nggak bisa aja kali ngejalaninnya gitu. Karena ada satu hal yang kayak emang bikin kalian tuh berbeda dari orang-orang yang emang gak terbiasa terjun ke dalam organisasi gitu. Itu bakalan terasa loh kalau misalkan kalian di-hire orang, dimintain bantuan orang gitu. Itu bakalan beda secara teori, mungkin kalian bingung, apa sih organisasi gitu? Apa sih project management gitu? Apa sih yang disebut dengan manajemen konflik gitu? Kalian gak mungkin bisa jawab kayak secara teori manajemen konflik adalah gitu. Tapi kalau misalkan kalian dihadapkan pada suatu project dan emang kalian di situ harus resolve masalahnya, kalau kalian udah biasa terjun di organisasi, kalian ngobrol sama banyak orang, dan aku yakin kalian pasti bakalan bisa handle hal tersebut gitu. Jadi hal-hal yang kita hadapin di organisasi pasti kan bikin ribet nggak sih? Kita ketemu orang mulu, itu lagi pula, nggak beda-beda orangnya ya kan. Nah tapi dengan cara kayak gitu kan kita bisa manage istilahnya perasaan kita, gimana caranya biar kita nggak salah ngomong sama orang lain, atau gimana caranya kita ngemimpin orang lain, berkoordinasi, melakukan komunikasi. Itu kan skill yang dibutuhkan sampai saat ini bahkan nanti ke depannya gitu. Kayak gitu. Jadi menurutku nggak boleh sih ada pihak yang emang saling menyinggung, karena ya nggak mesti kalian kalau emang jualan risol doang kalian nggak mungkin dong misalkan nanti ada kayak requirement kerjaan aktif dalam organisasi. Wah itu penting banget lah, maksudnya kayak pasti ada salah satu pekerjaan yang emang aktif dalam berorganisasi. Itu adalah aku sering banget nemuin. Nah bahkan kan aku kerja di salah satu yang emang kerjaan kan job seluruh CV review, yang emang dia bingung mau ngisi CV-nya apa karena dia emang nggak pernah ikut organisasi apa-apa gitu. Itu contoh kecilnya ya, ini aku nggak menyinggung siapapun. Jadi karena aku salah satu organisatoris, aku nggak pernah mau menyinggung yang kupu-kupu. Begitu pula dengan yang kupu-kupu, jangan pernah coba untuk menyinggung yang emang dia memilih untuk menjadi organisatoris gitu. Karena keduanya
mungkin punya jalannya masing-masing kayak gitu. Iya benar banget Kak. Bukan masalah mana yang lebih penting atau mana yang nggak penting ya Kak. Semuanya itu penting, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kita perlunya di mana dan pilihan kita sendiri juga itu maunya di mana. Iya, lagi pula tergantung kebutuhan kita sih saat ini. Kayak misalkan aku kan butuh keduanya nih. Kayak misalkan aku butuh organisasi, tapi aku juga butuh nih intern buat nambahin pengalaman kerja di CV aku, misalkan kayak gitu kan. Nah, aku tuh matokin jadinya dari semester 1 sampai 4 aku udah cukup nih di organisasi. Nah, menurutku hima tuh udah jadi bekal yang lumayan cukup untuk aku gitu. Balik lagi, puasnya orang beda-beda. Mungkin ada yang emang pengen sampai univ dan lain-lain. Tapi menurutku dengan aku udah gabung di hima, udah jadi kadep gitu, udah pernah memiliki pengalaman nge-lead beberapa orang gitu, aku rasa aku udah cukup untuk skill leadership aku, project manajemenku, manajemen konflik, communicating, handle event gitu. Aku menurutku itu skillku udah terpenuhi di hima ini gitu. Big thanks for hima ya. Nah terus setelah udah memumpuni skill-skill tersebut, nah aku tuh udah matokin dari semester 5 sampai nanti aku skripsian maybe, aku tuh bakalan terus nyari untuk pengalaman pekerjaan aku gitu. Nah dari mana HR ngelihat skill-skill tersebut? Ya dari pengalaman kita di organisasi, dari pengalaman kita gimana caranya kita komunikasi sama orang, apakah kita bisa berkolaborasi dengan orang lain kayak gitu. Jadi emang dua-duanya penting, organisasi dan magang atau intern itu penting, sangat penting. Nah jadi kita nggak boleh tuh yang namanya kayak pentingan intern gitu. Sementara kalau misalkan lo mau langsung intern tapi lo nggak pernah ada istilahnya kayak Pengalaman gitu ya Kak. pengalaman atau semacam kayak emang apa nih skill yang lo punya gitu, dari mana gue bisa tahu, kan itu subjektif ya. Nah kan kalau misalkan kita ikut organisasi, kita udah terbiasa dengan handle project, event dan lain-lain gitu, kan HR jadi tahu oh anak ini aktif di organisasinya gitu, kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri sih aku nggak pernah memojokkan pihak manapun gitu ya. Aku nggak pernah ngerasa kayak aduh organisatorisme nanti ini ya kerjaannya banyak gitu. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu sama sekali, kayak terus nggak pernah yang namanya mikir kayak kupu-kupu mah ngapain sih cuman diem aja gitu misalkan kayak gitu. Nggak, aku sih cuman pesan nggak boleh saling menyudutkan satu sama lain gitu. Nah terus jadinya menurutku keduanya penting, antara organisasi dan intern itu penting, tapi gimana cara kita ngebagi waktunya biar keduanya tersebut itu balance. Cuman balik lagi pilihan masing-masing. Ada yang mungkin ngerasa intern aja, ada mungkin yang ngerasa organisasi aja lebih gampang. Itu back to personal option ya jadinya. Betul banget Kak, berarti semuanya itu harus seimbang ya Kak. Tapi nih Kak, tadi Kakak nyinggung-nyinggung masalah mahasiswa kupu-kupu nih Kak. Menurut Kakak sendiri nih Kak, salah nggak sih Kak kalau kita lebih milih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu dibanding jadi mahasiswa yang aktif? Nggak salah. Balik lagi aku selalu nekenin ke orang lain, pilihan lu, kata hati lu itu emang udah yang terbaik gitu. Tergantung nanti lu mengembangkan capacity lu, capability lu itu kayak gimana gitu. Karena gak bisa menyamaratakan semua kupu-kupu ya. Kayak misalkan kuliah pulang, tapi kan kita gak tahu entah dia di rumahnya atau dia di luar itu dia ngelakuin apa gitu kan. Kayak misalkan ada yang emang dia gak ikut organisasi nih, tapi dia content creator, followersnya banyak gitu kan. Terus dia juga as a freelancer di luar. Terus juga bisa dia punya toko atau semacam usaha bareng keluarga gitu. Kita gak ada yang tahu gitu. Jadi aku gak pernah nyamain semua kupu-kupu sama sih. Karena yang kita anggap paling tahu tentang orang tersebut itu tuh sebenarnya kita kayak nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah mungkin dia bisa kita lihat kayak dia diem-diem aja nih nggak aktif, tapi ternyata dia punya usaha loh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi menurutku aku nggak pernah menyudutkan soal kupu-kupu. Jadi tergantung itu pilihannya dia gimana, asal itu pilihan terbaik bagi dia, dan itu bisa bikin dia berkembang juga nantinya, nggak yang cuman diem aja gitu. Nanti giliran mau lulus atau apa gitu ya, aduh sebenarnya gue sukanya apa sih, aduh kayak kehilangan arah gitu loh gitu. Jadi bingung sendiri ya kayak. Yang penting kalau itu pilihan dia emang dari awal kupu-kupu, tapi ya semoga aja orang-orangnya seperti itu juga pasti ada aja yang kayak dia hobinya content creator atau
apapun gitu yang emang nantinya bisa ningkatin value dia. Jangan emang yang benar-benar kupu-kupu dari kupu-kupu yang diem-diem doang gitu loh, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi pasti sih nggak ada orang yang kayak gitu nggak sih, pasti someday atau kapanpun gitu pasti orang yang emang benar-benar ngerasa udahlah gue diem-diem aja, itu kayaknya nggak ada deh, nggak pernah aku temen kayak gitu. Jadi kayak pasti mereka bakalan ngerasain kayak gue mau ini, gue mau itu gitu. Kayak gitu pasti orang-orang tuh. Iya benar-benar. Kayaknya nggak mungkin benar-benar ada yang benar-benar kupu-kupu gitu ya, kayak Iya. pasti seenggaknya juga pasti ada punya kegiatan lain gitu di luar. Tapi mungkin emang di kampusnya ini kegiatannya cuma sedikit. Nah ini nih Kak, banyak kasus malah tuh orang tuanya itu nggak mendukung Kak kalau misalkan banyak kegiatan di kampus, kayak ya udah sana kuliah aja yang bener, nanti IP-nya jadi turun atau malah nanti nggak lulus gitu. Biasanya di kayak gitu. Menurut Kakak gimana tuh Kak? Kalau menurutku orang-orang sekitar kita, keluarga khususnya gitu, itu nggak perlu diyakinin sih. Itu cuman cukup kita aja ngebuktiin ke mereka kalau yang lo omongin itu salah gitu. Karena percuma nggak sih kalau kita udah beda persepsi sama orang, kita mau ngomong sampai kita muncrat juga nggak akan didengar gitu. Jadi kayak ya udah tunjukin aja kalau misalkan antara kehidupan organisasi lu urusan kerjaan lo, urusan kuliah lo itu bisa balance, nilai lo aman, bahkan lebih tinggi gitu. Tinggal tunjukin aja, jadi biar mereka kayak wah anak gue udah dikasih kepercayaan nih gitu. Berarti dia bisa nih kayak gini nih gitu. Jadi kayak nggak usah nih kayak maksa orang kayak tapi aku gini gitu. Capek sendiri kalau menurutku ya. Jadi emang aku sih lebih tipe yang kayak misalkan aku nemu locker atau nemu volunteer dan lain-lain, aku simpen sendiri aja. Terus aku apply sendiri aja. Kalau misalkan udah ada interview atau apa, aku baru deh bilang sama orang tua aku. Aku emang kayak diem dulu aja sampai nanti akhirnya mereka ngelihat perjalanan aku bisa handle nilai aku. Terus di sisi lain juga aku bisa dapat pengalaman kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Bener banget Kak, berarti tunjukin di aja kita mampu atau enggaknya, karena yang paling tahu tentang kita ya sebenarnya kita sendiri ya Kak, bukan orang lain. Betul gitu. Dan kalau misalkan sampai nggak lulus lama banget gitu, itu juga nggak bagus sih. Kayak misalkan tetap aja yang paling utama itu adalah kuliah lah gitu. Jadi jangan yang terlalu cinta banget sama univ sampai akhirnya tuh gue betah di sini, gue mau ngabdi di sini dengan jadi organisatoris gitu. Tapi tetap aja harus ingat tujuan awal lo di sini gitu. Kayak lo masuk gampang, lo keluar juga gampang gitu, intinya gitu sih. Jadi kayak jangan terlalu cinta, jangan terlalu istilahnya betah dan nyaman sampai malah bikin lo nanti susah sendiri gitu. Jadi mahasiswa abadi gitu ya Kak. Tetap set boundary sih sama diri sendiri, itu penting. Bener banget Kak. Kita juga harus tahu banget nih sama diri kita sendiri. Kalau Kak Agustin sendiri nih Kak, selama menjadi mahasiswa yang aktif di UNJ nih Kak, ada nggak sih Kak struggle yang Kakak alami dan gimana cara Kakak menghadapi struggle itu? Dibilang aktif banget juga enggak sih ya gue, aku tuh kayak ikut kayak hima udah, terus sisanya tuh aku ya kayak yang aku bilang, prinsipku kayak emang cuman mau kalau bekalku di organisasi sudah cukup, aku mau ke dunia kerja gitu. Nah, jadi kalau untuk struggle mungkin lebih ke diri sendiri sih, kayak mungkin pasti bakalan ngerasa capek lah, nggak mungkin dong kayak manusia nggak ngerasa capek gitu. Terus struggle di perkuliahan lebih kayak ke mikirin skripsi dan lain sebagainya gitu. Terus kan aku kan kayak punya tujuan jangka pendek, misal ya kayak nanti pas skripsian tuh pengennya tuh juga udah jadi salah satu karyawan di mana gitu atau apa gitu. Aku tuh punya tujuan seperti itu. Cuman balik lagi ke pasti ada lagi, kalau misalkan keinginan kita lebih besar dari sebelumnya, pasti otomatis cobaannya juga lebih berat ke sih. Jadi kayak ya udah jalanin aja hidupnya. Kayak pasti banyak banget struggle-nya, dari mulai pontang-pantingnya nanti bakalan istilahnya selalu menuruti omongan dosen bimbingan karena itu yang terbaik nanti gitu pastinya. Nah terus ya kita bakalan ngalamin hal-hal yang sama nggak sih kayak mahasiswa akhir lainnya, kayak revisian dan lain-lainnya. Itu sih pasti nanti. Dan kalau yang struggle yang sekarang aku hadapin ya mungkin rasa malas gitu. Cuman kalau emang kita lagi ngerasain rasa malas, capek gitu, istirahat, take a break, nanti juga pasti ada saatnya kita semangat lagi kayak gitu.
Betul banget Kak. Dan pastinya juga kita harus inget-inget juga nggak sih Kak sama tujuan awal kita gimana biar nantinya kalau misalkan emang ada struggle nih kita juga bisa inget-inget lagi gitu ya Kak. Tujuan awal kita, terus perjalanan kita sebelumnya kayak gimana, udah sesusah ini, udah sejauh ini, masa lo mau nyerah gitu aja sih gitu. Itu Betul kan nggak betul. mungkin kayak gitu. Oke Kak, kalau ngomong-ngomong soal suka duka nih Kak, kalau struggle tadi mungkin dukanya ya Kak. Kalau sukanya itu apa lagi sih Kak? Sejujurnya lebih banyak sukanya sih ya. Emang kadang tuh aku selalu ngerasa kalau abis kerja itu capek, tapi capek yang seneng gitu. Jadi kayak misalkan dulu nggak dulu banget sih, kayak bulan-bulan Februari itu kan aku masih customer service operation. Itu tuh kalau misalkan kan di sistem gitu. Nah, terus itu ada hal-hal lucu lucu kayak mungkin bocil-bocil yang pada komplain itu tuh jadi kayak seru-seru aja gitu. Nah, terus emang mungkin user dan lingkungan kerjanya yang baik gitu. Yang bikin aku belajar dari yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu gitu, soal gimana sih caranya resolve problem gitu. Selama ini kan aku belajar problem solving kan paling cuman di hima doang nih, kayak pengambilan keputusan. Cuman kan kalau nanti kamu kerja atau kita semua ngerasain pengalaman kerja, pasti kan kita bakalan dituntut nih gimana caranya sih jadi problem solver yang baik kayak gitu. Jadi tuh emang sih sukanya tuh menurutku, suka dicampur duka itu emang bener-bener complicated ya, tapi menurutku emang di saat capek kita juga dapat senengnya. Jadi kayak yang tadi aku bilang customer service operation itu ada aja hal-hal lucu yang bisa aku ketawain sambil kerja. Nah, terus kalau untuk yang kerjaan sekarang ya aku tuh lebih kayak pengen ke kerjaanku yang emang bisa ngasih manfaat sih ke orang lain. Jadi kayak misalkan kan kalau sekarang ini kan aku jadi tim ini ya, produk. Nah, jadi tuh kayak semalam aja kayak ada orang yang keterima kerja karena CV-nya udah di-redesign gitu. Itu tuh bikin aku seneng loh, kayak wah ternyata berguna juga ya hidup gue gitu. Berguna juga ya gue hidup, berguna juga ya gue ada di dunia ini, bisa bantu orang lain kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh justru apa ya? Little things tapi matters gitu untuk kita, kayak hal-hal yang emang bisa kita buat untuk orang lain. Itu tuh yang bikin aku suka sih, kayak misalkan kemarin di hima juga kayak aku ngerasa kayak berkat hima pun aku jadi bisa lebih, istilahnya bisa lebih jadi problem solver yang baik. Aku bisa ngerti nih gimana caranya handle event gitu. Aku jadi lebih berani untuk nge-approach orang-orang penting kayak gitu. Itu yang nantinya mungkin kalau saat kalian sekarang ini mungkin belum ngerasain gitu, tapi nanti dampaknya ke depannya itu akan terasa. Nanti kalian kerja, entah kalian mungkin memulai kehidupan baru kayak dengan cari-cari apa gitu, pengalaman apa di luar sana, itu pasti akan terasa manfaatnya kok. Betul betul. Jadi walaupun ada dukanya tapi sukanya itu lebih banyak ya Kak. Iya, tergantung kita gimana sih caranya manage rasa bersyukur juga sih sebenarnya Ya kayak benar. gitu. Tergantung kita nanggepinnya itu masalah gimana gitu ya Kak. Iya, karena kita harus sukain dulu apa yang nantinya kita kerjain sih. Kalau kita suka, otomatis rasa capek itu juga pasti ada manfaatnya gitu. Capeknya juga nggak akan kerasa gitu ya Kak ya. Iya, kalau emang dasarnya kamu nggak suka dan kamu dituntut ya otomatis nanti jatuhnya terpaksa gitu. Betul betul. Kalau dari Kakak sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak tips-tips untuk jadi mahasiswa yang aktif gitu Kak? Nggak ada sih kalau aku tips and tricksnya, karena emang balik lagi itu ke pilihan dan tujuan masing-masing. Cuman balik lagi juga ke tujuan awal kita. Kayak misalkan kalau emang dari dalam diri kalian pengen nih aktif, pengen nih produktif gitu, ya mulai dari sekarang. Kalau cuman dipikirin doang nggak akan maju gitu kan. Jadi kayak misalkan aduh pengen deh intern gitu di sini, aduh pengen deh kerja di sini gitu. Tapi kalau misalkan kita cuman mikirin tapi skill gue nggak mumpuni gitu, tapi CV gue kosong misalkan kayak gitu, atau pengen deh ikut organisasi ini tapi takut ketolak gitu. Pasti kan ada kan orang-orang yang pengen aktif, pengen produktif, tapi mereka udah mikirin hal-hal atau ketakutan yang emang belum tentu nanti kejadian di dia gitu. Udah takut sendiri ya. Iya, itu sebenarnya delusi aja sih. Jadi kayak emang kalau kalian emang memiliki niat dalam batin kalian untuk jadi mahasiswa aktif dan produktif, ya lakukan dari hal-hal kecil aja, mungkin organisasi yang emang skalanya kecil tapi bisa improve skill kalian, lalu nanti bisa mengarah ke pengalaman kerja atau intern gitu. Jadi emang nanti tuh bakalan berkembang secara sendirinya kalau emang kalian emang berani untuk ngambil tindakan tersebut.
action sih, lebih ke action. Karena kalau cuman niat-niat doang tapi nggak ada gerakannya juga percuma nggak sih gitu. Karena pasti hal-hal yang kita lakukan sekarang apapun itu bentuknya, kalau baik, kalau niatnya baik gitu, pasti bakalan bermanfaat kok ke depannya. Betul Kak, berarti harus diniatin dan juga dilakuin ya Kak, nggak boleh cuma niat aja. Iya. Oke Kak, terakhir nih Kak, ini kan lagi masa liburan ya Kak. Ada saran nggak sih Kak kalau di masa liburan kayak gini nih, apa gitu Kak kegiatan produktif yang harusnya dilakuin gitu? Sejujurnya aku tuh bukan yang tipe produktif banget gitu ya, kayak pasti adalah masa-masanya kayak males-malesan, namanya manusia ya kan. Itu wajar, sangat wajar. Jadi jangan ngerasa diri kalian tuh kayak gak berguna banget kalau kalian lagi males, kayak seharian cuman tiduran doang di rumah, itu gak apa-apa, is okay gitu. Itu cuman tentang cara kalian beristirahat dan hibernate diri kalian sendiri aja kayak gitu. Cuman kalau untuk hal-hal produktif balik lagi ke pilihan masing-masing. Apakah karena produktifnya orang itu kan pasti beda-beda ya. Pasti dengan cara kalian ngebantuin orang tua itu udah jatuhnya udah produktif kok. Dengan kalian benah-benah rumah, beresin lemari pakaian kalian yang berantakan gitu, atau semacam memperbaiki atau mendekorasi kamar kalian, itu menurutku udah produktif banget gitu. Cuman kalau emang produktif dalam hal yang bisa improve skill kalian, hard skill atau soft skill, kalian bisa ikut pelatihan di rumah gitu, karena sekarang udah online, digital segala macam. Jadi itu pasti bakalan lebih mudah untuk diakses gitu. Dan banyak juga course-course atau training yang emang gratis kok gitu. Itu yang produktif tapi mengarahnya ke soft skill dan hard skill. Tapi kalau emang produktif yang emang dalam hal untuk meningkatkan kesehatan kalian, mental gitu, itu kan kalian bisa ngikutin kayak semacam yoga, pilates, olahraga lainnya, bisa meningkatkan istilahnya hormon kebahagiaan kan kalau olahraga tuh gitu. Pokoknya banyak kok produktif, bukan cuma tentang kerja aja. Tapi kalau emang kalian pengen produktif plus dapat uang, berarti beda lagi, kalian pasti harus cari kerja gitu. Terus kalau memang produktif nambah pengalaman dan relasi, kalian bisa ikut volunteer kayak gitu. Banyak pilihannya. Betul Kak, berarti semua tergantung pada diri kita apa yang lagi kita butuhin ya Kak ya. Betul. Kalau emang Putnov pengen dapat pengalaman plus uang, berarti ya cari kerja. Tapi kalau emang pengen nyari relasi doang, ya volunteer kayak gitu. Ya betul banget nih Kak. Oke Empers, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Kalau aku boleh ngerangkum sedikit tentang materi kita kali ini, dari cara untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif itu pastinya harus dimulai dulu dari diri kita sendiri ya Kak. Diniatin dulu dari dalam hati, terus juga jangan hanya diniatin tapi juga harus dilakuin. Terus juga kita harus tahu betul nih tujuan awal kita itu apa sih untuk jadi mahasiswa yang aktif, biar nantinya kalau misalkan kita ada masalah, ada struggle-struggle yang dialami gitu, kita bisa ingat-ingat lagi nih tujuan awal kita apa supaya nantinya kita bisa ngadapin masalah tersebut. Nah itu dia Empers pembahasan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.